Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Amalia dengan nomor NIM 211130418. Di sini saya akan menjelaskan jurnal tentang residu pestisida, pemeriksaan abzat dalam darah atau urin, pemeriksaan DO dan BOD. Yang pertama di sini residu pestisida dengan judul kromatografi lapis tipis densitometri untuk analisis residu pestisida diazinon dalam sawi hijau. Diazinon merupakan salah satu pestisida golongan organofosfat yang banyak digunakan untuk melindungi tanaman. Residu pestisida yang terkonsumsi oleh manusia, baik melalui hidung, kulit, dan mulut, dapat mengikat enzim cholinesterase, yaitu enzim yang berfungsi untuk mengatur kerja sistem saraf. Pengikat enzim ini menimbulkan gangguan sistem saraf. Metode yang pernah digunakan untuk menganalisis residu pestisida ini diantaranya ekstraksi fasa padat atau SPE, dilanjutkan dengan kromatografi gas, penggunaan LC atau LE untuk menganalisis diazinon dalam urin manusia. Kromatografi cair tekanan tinggi juga digunakan untuk menganalisis diazinon, dan juga kemungkinan kromatografi lain juga bisa digunakan sebagai metode analisis diazinon. Kromatografi lapis tipis atau KLT densitometri merupakan salah satu metode pemisahan yang lebih simpel dan mampu menghasilkan pemisahan yang akurat untuk senyawa-senyawa yang tidak volatil dengan konsentrasi sangat kecil. Dan ada beberapa metode yang penelitian, yaitu yang pertama itu menyiapkan bahan kimia seperti pestisida, organofosfat dan lain-lain. Yang kedua itu bahan sampel seperti sawi hijau dan lain-lain. Yang ketiga itu preparasi sampel yang merupakan sebuah proses sebelum sampel diinjeksi ke sistem kromatografi. Dan yang keempat, pemisahan diazinon menggunakan kromatografi lapis tipis densitometri. Yang kelima, penentuan LUNF optimum yang untuk mengetahui nilai RF atau nilai faktor retensi, kemurnian, standar, dan spot yang dihasilkan. Yang keenam itu pembuatan kurva kalibrasi. Yang ketujuh, penentuan kadar residu. Kedelapan, validasi metode residu pestisida diazinon pada sawi. Yang kesembilan, presisi. Yang kesepuluh, daerah linear. Dan yang kesebelas, batas deteksi dan batas kuantitasi. Yang kedua, BOD dan COD sebagai parameter pencemaran air dan baku mutu air limbah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian BOD dan COD. BOD adalah suatu karakteristik menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai dan mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik. Walaupun nilai BOD menyatakan jumlah oksigen, dapat juga diartikan gambaran jumlah bahan organik mudah terurai. Sedangkan COD ialah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air. Selisih nilai antara COD dan BOD merupakan memberikan gambaran besarnya bahan organik yang sulit terurai yang ada di perairan. COD menggambarkan jumlah total bahan organik yang ada. Yang kedua itu metode pengukuran BOD dan COD. Prinsip pengukuran BOD ialah mengukur kandungan oksigen terlarut awal dari sampel segar setelah pengambilan. Contohnya itu mengukur kandungan oksigen terlarut yang telah diinkubasi selama 5 hari pada kondisi gelap dan suhu tetapnya 20 derajat Celcius atau DO5. Jadi pada prinsipnya dalam kondisi gelap, agar tidak terjadi proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen, dan dalam suhu tetap selama 5 hari, diharapkan hanya terjadi proses dekomposisi oleh mikroorganisme, sehingga yang terjadi hanyalah penggunaan oksigen, dan oksigen yang tersisa diterah sebagai DO5. Metode pengukuran COD sedikit lebih kompleks karena menggunakan peralatan khusus, yaitu reflux asam
Yang ketiga itu baku mutu air adalah batas kadar yang diperoleh bagi zat atau bahan pencemar terdapat dalam air, namun air tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Baku mutu limbah cair ialah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dibuang dari sumber pencemaran ke dalam air dan pada sumber air sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu air. Yang ketiga itu uji konfirmasi morfin dengan metode KLT. Morfin itu sendiri merupakan obat analgesik opioid. Morfin bekerja pada sistem saraf pusat dan memblokir sinyal rasa sakit ke otak dengan memblokir protein saraf yang dikenal sebagai reseptor opioid. Dosis normal morfin yaitu 30 mg per hari. Apabila mengkonsumsi di atas 60 mg dapat menyebabkan koma ataupun kematian. Uji konfirmasi merupakan uji untuk konfirmasi memastikan kembali analit yang telah di-screening atau penapisan. Uji konfirmasi memastikan jenis akur analit dalam suatu golongan. Salah satu metode konfirmasi yang digunakan adalah KLT yang memiliki keuntungan yaitu lebih mudah serta memiliki kesensitifan. Pada prinsip kerja KLT yaitu terbagi dua fase yang menggantikan fase diam dan fase gerak. Uji konfirmasi untuk memastikan senyawa jenis apa yang terdeteksi. Metode yang digunakan adalah KLT spektrofotometri. Prinsipnya yaitu berdasarkan interaksi antara radiasi elektromagnetik dari sinar UV dengan analit yang merupakan noda pada plat. Metode ini yaitu metode analisis kualitatif yang andal bila dibantu dengan preparasi sampel yang tepat, misal dengan ekstraksi pelarut. Morfin juga memberikan beberapa efek samping yang cukup merugikan seperti mual, muntah, dan asam urat. Senyawa morfin memiliki sifat adiktif sehingga sering kali penggunaan opiat dan amfetamin disalahgunakan. Sesuai dengan sifat fisiokimia dari morfin yang lebih larut ke dalam pelarut organik serta memiliki pKa 8 yang cenderung bersifat basa sehingga lebih larut ke pelarut organik. Hasil dari review menyatakan bahwa KLT memiliki kemampuan untuk mengkonfirmasi adanya morfin dalam suatu sampel dengan membandingkan nilai RF dan HRF dan korelasi spektrum dan mampu memberikan hasil yang sensitif. Sekian penjelasan 3 materi yang telah saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Rizka Amalia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.